Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di Virtual Talk Show untuk launch Huawei pada siang hari ini. Saya Siska Becker, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman media dan juga Huawei fans yang sudah siap untuk menyaksikan live streaming kita pada siang hari ini. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi itu kan pesat sekali. Dan teknologi industri merupakan salah satu industri yang sangat diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, Huawei selalu berusaha menjawab kebutuhan pasar dengan memberikan inovasi yang terdepan dan itu pun dilakukan hari ini. Di mana Huawei Mobile Indonesia akan meluncurkan Nova 7, FreeBuds 3i dan juga MatePad. Dalam virtual talk show kita kali ini akan dibahas secara detail berbagai fitur dan juga keunggulan dari produk-produk ini oleh para narasumber. Tentunya saya tidak sendirian, teman-teman semua. Sudah hadir bersama saya sosok-sosok istimewa yang siap berbagi mengenai keunggulan dari produk-produk baru yang diluncurkan oleh Huawei pada siang hari ini. Kalau teman-teman sudah sering datang ke acara Huawei, pasti udah kenal deh sama bapak-bapak ini. Bersama saya sudah ada Bapak Lo King Seng, Deputy Country Director dari Huawei Consumer Group Indonesia. Selamat siang, Pak King Seng. Siang, Bu Siska. Halo. Dan juga sudah hadir bersama kita Bapak Edi Supartono, Training Director Consumer Business Group Huawei. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Mbak Siska. Senang sekali kita bisa kumpul ya hari ini sama-sama. ya. Dan tidak ketinggalan juga nanti akan bergabung bersama kita nih teman-teman media Huawei fans. Seseorang yang juga sangat istimewa, seorang tech reviewer, podcaster, businessman dan juga lifestyle influencer Mas Aryo Pratomo alias Shegario. Nanti ya kita ngobrol ya sama beliau. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung nih membuka sesi bincang-bincang bersama para narasumber kita supaya kita lebih tahu lagi mengenai produk terbaru dari Huawei yaitu Nova 7, FreeBuds 3i dan juga MatePad. Langsung saja sekarang saya akan persilahkan Pak King Seng untuk menyapa dulu teman-teman media dan juga Huawei fans yang sudah standby ini bersama kita. Silakan Baik. Pak. Halo semua Huawei fans dan rekan-rekan media, selamat datang di acara live streaming ini. Ya, kiranya hari ini kita akan melaunching produk-produk terbaru dari Huawei dan selamat menikmati dan enjoy. Oke, wah semakin semangat nih pasti ya semua yang sekarang sedang menyaksikan nih Pak. Nah tapi sebelum kita membahas secara detail mengenai produk-produk terbaru ini, mungkin sekarang Pak King Seng boleh update dulu nih kepada teman-teman media khususnya bagaimana nih menurut Bapak Huawei dalam menghadapi perkembangan teknologi industri khususnya di masa-masa ini Pak. Oke, jadi saat ini kita tahu 5G akan sudah mulai. Dan dengan adanya 5G, nanti perkembangan dari bukan cuma hanya speed dari download yang cepat, tetapi juga bandwidth yang akan besar, yang membuat konektivitas memungkinkan semakin banyak. Ya, katanya bisa sampai 1 juta connectivity dalam 1 kilometer persegi. Ini akan membuat produk-produk device menjadi lebih smart. Dan ini yang akan tantangan baru ke depan. Yeah. Dan Huawei mengantisipasi dengan produk strategi yang kita sebut 1+8+N. Ya. Oke. Dan di first half tahun ini, kita sudah launching flagship dari produk-produk Huawei, dari handphone, dari tablet, kemudian ada PC, wearable, true wireless stereo, dan masih banyak lagi yang merupakan ekosistem dari 8 devices yang langsung Huawei produksi. Ya. Karena memang nanti ada lagi plus N-nya itu adalah setiap device yang diberikan connectivity dan sensor, device tersebut menjadi smart. Nah, itu akan banyak sekali kemungkinannya. Oke, menarik sekali ya teman-teman media ya. Artinya seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, Huawei juga siap nih untuk menjawab kebutuhan pasar. Nah, bagaimana dengan kebersamaan virtual kita kali ini nih Pak? Apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Siska juga bahwa kita akan launching produk-produk kita. Nah, saat ini kita akan membawa 3 produk ekosistem. Dari handphone, dari true wireless stereo, dan dari tablet. Ya. Kita akan membawa bukan hanya produk flagship, tetapi fitur-fitur flagship pada segmen menengah dan anak-anak muda khususnya. Kita memiliki produk Nova 7 yang memiliki first
single lens 64 megapiksel yang merupakan spek untuk high-end pertama ya di Huawei Phone. Kemudian juga kita memiliki active noise cancellation pada FreeBuds 3i kita, dan untuk MatePad kita membenamkan 2K display, juga ada follow cam. Nah, apa itu? Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Wah, udah dapet teaser-teaser menarik nih dari Pak King Seng ya mengenai inovasi terdepan apa lagi yang dihadirkan oleh Huawei untuk Huawei fans. Sebelum kita bahas lebih detail lagi mengenai fitur dan keunggulannya, saya mau ingetin dulu nih buat semua teman-teman media dan juga fans Huawei yang sudah standby di live streaming kita, bahwa kita menyediakan sebuah kesempatan istimewa untuk memenangkan produk-produk dari Huawei dengan cara mengikuti kuis yang nanti pertanyaannya akan muncul di screen. Nah, begitu muncul pertanyaannya, langsung manfaatkan kolom komentar untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Oke, ditunggu jawaban-jawabannya. Namun sekarang saya akan langsung persilahkan saja sebagai Training Director Consumer Business Group Huawei, Pak Edi, boleh tolong dijelaskan Pak kepada kita semua fitur dan keunggulan dari Nova 7, FreeBuds 3i, dan juga MatePad. Silakan Pak Edi. Terima kasih Mas Siska. Saya geser dulu biar lebih enak ngejelasinnya ke rekan-rekan Huawei fans. Benar, silakan Pak. Oke, selamat siang rekan-rekan Huawei fans dan media di seluruh Indonesia. Saya Di Supartono, Huawei CBG Training Director Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan launching 3 produk baru seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak King Seng. 3 produk, betul, tidak hanya 1. Nah, apa saja produk yang akan kita launch hari ini? Tentunya berhubungan dengan ketiga segmen dari ekosistem kita, mulai dari smartphone, TWS atau True Wireless Stereo, dan tablet. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan salah satu produk unggulan kita di kelas smartphone, yaitu Huawei Nova 7. Seperti apa? Kita lihat dulu video berikut ini. Oke, keren banget kita udah lihat videonya. Tapi kalau sekarang rekan-rekan Huawei fans di seluruh Indonesia melihat bahwa Huawei Nova memiliki ikon yang baru dan sangat unik. Sebenarnya ikon ini melambangkan bagaimana Nova 7 ini ditunjukkan untuk para tren anak muda. Seperti yang kita lihat, logonya pun menggambarkan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu saling berengage. Jadi kalau misalnya kita lihat Huawei icon di Nova 7 ini adalah salah satu icon baru atau perubahan di seri Nova kali ini. Nggak hanya dari segi ikonnya, warna pada Huawei Nova 7 juga merupakan warna yang memang kita pilih secara spesial untuk di kalangan anak muda. Karena warnanya pun sangat menarik sekali. Kita akan lihat bahwa Huawei Nova 7 memiliki warna yang pertama, Space Silver. Kemudian warna yang kedua adalah Midsummer Purple. Iya, dua warna ini menjadi dua warna yang merupakan keunggulan dari Huawei Nova 7. Nah, kita udah lihat desainnya seperti apa. Sekarang bagaimana dengan kualitas dari display pada Huawei Nova 7? Karena biasanya untuk anak muda display ini menjadi salah satu faktor yang menentukan pilihan pada saat melakukan pembelian. Oke, kita akan lihat Huawei Nova 7 memiliki experience yang sangat maksimal di bagian display dengan ukuran 6,53 inci OLED Huawei Punch Full View Display menggunakan super small front facing camera size. Jadi kalau kita lihat punch full view-nya dia untuk kamera itu 23% lebih kecil dibandingkan dengan seri Nova sebelumnya. Dengan begitu berarti pengalaman di layarnya pun menjadi semakin luas.
Dengan resolusi 2400 x 1080 pixel Full HD+, membuat Huawei Nova 7 menjadi salah satu perangkat yang maksimal untuk experience baik itu multimedia ataupun gaming. Kemudian dengan aspek rasio 20:9 menjadikan layarnya semakin luas, support untuk DCI-P3, jadi buat rekan-rekan Huawei fans nih yang gemar nonton film atau sinema, cocok sekali karena kualitas DCI-P3 ini sudah mendukung sekali. Kemudian juga tentunya jangan khawatir kalau takut untuk melihat layarnya terlalu lama saking asiknya, Huawei Nova 7 juga sudah disertai dengan TUV Rainline Full Care Display Certification, jadi aman dan nyaman untuk mata. Keren banget kan? Nah, di samping layar, kita juga melihat bahwa kaula muda zaman sekarang ini penting banget untuk menunjukkan display wajah atau foto selfie yang paling menarik nih. Nah, tentu saja Huawei Nova 7 ini dilengkapi dengan kualitas kamera yang mumpuni. Dengan menggunakan 32 megapiksel kamera depan, Super Night Selfie 3.0-nya ini sudah dilengkapi dengan fitur baru, di mana AI Power Technology dan Advanced Huawei Develop ISP 5.0 ini membuat kualitas Super Night Selfie-nya ini sangat maksimal. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan Huawei fans foto di tempat yang gelap, pencahayaannya pun akan secara otomatis dideteksi oleh AI-nya, sehingga cahayanya lebih terang. Nggak cukup dari itu, kita lengkapin juga Nova 7 ini dengan circular flashlight on. Jadi ada flashnya yang membuat tampilan wajahnya semakin natural. Kemudian kita juga bisa mengatur seperti biasa ya, kita punya adjust beauty level. Dan beauty levelnya ini nggak cuma buat foto loh, bahkan untuk perekaman video selfie sampai dengan 1080 pixel. Keren banget kan? Cocok banget nih buat yang pada suka vlogging. Oke, kemudian untuk kamera belakang gimana nih? Kita udah lihat kamera depan. Kamera belakangnya juga Huawei Nova 7 dilengkapi dengan 64 megapiksel AI quad kamera. Pertama kalinya, smartphone Huawei mengeluarkan lensa 64 megapiksel di satu lensa. Bayangin, biasanya paling tinggi kita belum sampai ke 64, tapi kali ini Huawei Nova 7 salah satu lensanya mencapai 64 megapiksel. Luar biasa banget kan? Nah, ada apa aja di setiap lensanya? Tentu saja kebutuhan utama salah satunya di kamera utama dengan 64 megapiksel high resolution. Kemudian ada juga 8 megapiksel ultra wide angle. Karena sekarang ultra wide angle menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting, terutama kayak saya yang nggak bisa foto panoramik atau foto keren dengan ultra wide angle tiba-tiba bisa jadi keren hasilnya. Kemudian ada 2 megapiksel macro lens ya untuk foto jarak dekat sampai dengan 4 cm dan 8 megapiksel telephoto lens sampai dengan 20 kali zoom. Nah, seperti apa kita lihat detailnya berikut ini. Berikut ini adalah hasil pengambilan gambar untuk 64 megapiksel AI Ultra High Res Mode. Kenapa saya bilang ini Ultra High Resolution? Karena jika foto ini saya crop, saya potong, dan saya perbesar, hasilnya tetap jelas dan tajam seperti berikut ini. Berikut ini adalah hasil potong dari gambar yang saya ambil dengan 64 megapiksel. Bayangkan, hasilnya masih tetap tajam dan sangat detail sekali warnanya. Keren banget kan? Kemudian berikutnya untuk telefotonya, kita ada beberapa telefoto yang bisa diambil dengan menggunakan ultra zoom-nya. Dari mulai 1 kali foto normal, kemudian 3 kali optical zoom, 5 kali hybrid zoom, dan 20 kali digital zoom. Nah, ini berikutnya adalah hasil untuk 1 kali zoom atau foto normalnya. Nah, bagaimana kalau saya lakukan 3 kali optical zoom? Hasilnya masih tetap terlihat jelas kan? Nah, bagaimana kalau saya challenge lagi ke 5 kali hybrid zoom? Hasilnya semakin jelas, bahkan sudah mulai terlihat tulisan pada dindingnya. Masih kurang jelas juga, saya lakukan 20 kali digital zoom. Wow, saya yang dari jauh di foto aslinya tidak bisa melihat dengan mata saya sendiri, tapi dengan menggunakan 20 kali digital zoom pada Huawei Nova 7, saya sekarang bisa melihat tulisan apa yang ada di hasil foto ini. Keren banget kan? Itu adalah Huawei Nova 7. Oke. Berikutnya saya akan kasih lihat untuk perbedaan hasil di ultra wide angle-nya. Kalau rekan-rekan Huawei fans lihat saat ini saya menampilkan 1 kali foto atau foto standar dari lensa kamera Huawei Nova 7. Kemudian saya rubah tampilannya menjadi ultra wide angle. Lihat, hasilnya menjadi hasil yang artistik sekali. Seperti yang saya bilang bahwa saya
nggak terbiasa nih dengan foto-foto yang artistik, tapi saya tinggal ngerubah jadi mode ultra wide, maka saya sudah punya foto yang artistik. Saya tiba-tiba jadi fotografer profesional. Itu kelebihan dari Huawei Nova 7. Nah, uniknya kamera pada Huawei Nova 7 ini memiliki fitur dual view. Seperti yang mungkin rekan-rekan Huawei fans sudah tahu nih, Huawei punya fitur di kameranya namanya dual view. Tapi dual view di kameranya Nova 7 ini berbeda. Kali ini kita bisa menampilkan satu kamera depan dan satu kamera belakang. Jadi fungsinya akan jadi lebih banyak lagi. Saya bisa dalam waktu bersamaan merekam video saya dan benda yang ingin saya lihat. Atau mungkin saya ingin merekam saya dan rekan saya secara bersamaan. Atau mungkin saya juga bisa sambil yang hobinya vlogging nih, saya merekam video sambil saya tunjukin bahwa saya lagi melihat apa. Dalam waktu yang bersamaan tanpa memerlukan editing dengan Huawei Dual View. Keren banget kan? Itu ada di Huawei Nova 7. Oke. Nah, selain dari fitur pada perekaman video yang unik tadi dengan Dual View, Huawei Nova 7 juga memiliki 4K 30 frame per second high resolution video. Ini yang membuat hasil-hasil pengambilan gambar video di Huawei Nova 7 sangat tajam. Kalau tadi kita ngomongin foto yang bisa di crop dengan hasil yang tetap tajam, sekarang saya ngomongin video. Dengan hasilnya 4K high resolution sampai dengan 30 frame per second. Bayangkan ini benar-benar cocok buat rekan-rekan yang memang mengharapkan hasil video berkualitas tinggi. Keren banget kan? Itu adalah di Huawei Nova 7. Nah, sekarang kita udah ngelihat bagaimana performance kameranya. Sekarang bagaimana kinerja dari smartphone itu sendiri. Huawei Nova 7 dibekali dengan salah satu chipset terbaru kita, yaitu Kirin 985 dengan menggunakan 5G modem. Jadi sekarang Kirin 85 5G SoC flagship chipset ini memiliki kualitas yang banyak sekali, mulai dari 7 nanometernya, kemudian integrated 5G modemnya, dilengkapi dengan 8 core CPU, Mali G77, NPU 4AI, dan ISP 5.0. Jadi ini semua mendukung performa pada Huawei Nova 7. Buat rekan-rekan yang mengharapkan kapasitas performa yang maksimal di seri Nova, kali ini Nova 7 bisa menjawab kebutuhan itu. Bagaimana dengan performa baterainya nih? Banyak orang yang bertanya kalau performanya semakin bagus biasanya baterainya semakin boros. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh itu bisa bertahan seharian penuh. Bahkan teknologi supercharge 40 wattnya itu bisa melakukan pengisian daya sampai dengan 75% dari 0 dalam 30 menit. Bayangkan, jika kita nggak punya waktu lama, cukup spend waktu 30 menit, mungkin itu setengah dari jam break makan siang saya untuk melakukan pengecasan dan udah keisi 75%. Bayangin, saya bisa bertahan seharian lagi. Luar biasa banget kan? Oke, jangan lupa bahwa Huawei Nova 7 juga dilengkapi dengan RAM yang cukup besar untuk mendukung performanya, yaitu 8 GB RAM, dan internal yang cukup besar juga, yaitu 256 internal memory. Nah, ini membuat rekan-rekan semua yang memang memiliki hobi fotografi atau menyimpan banyak aplikasi akan terpenuhi kebutuhannya menggunakan fitur ini. Nah, yang baru di MIUI 10.1 untuk experience di Huawei Nova 7 ini adalah salah satunya pastinya Huawei Me Time. Seperti yang kita tahu bahwa Huawei Me Time kita launching beberapa waktu yang lalu dan kali ini kita sematkan pula ke Huawei Nova 7. Karena dengan menggunakan Me Time, terutama buat anak muda nih, cocok banget yang hobinya video call. Karena Me Time menggunakan video call dengan low light yang lebih baik. Kalau biasanya kita tuh kalau video call di tempat yang rada gelap sedikit aja, udah nggak kelihatan atau mungkin distorsinya banyak sekali, besar sekali. Jadi mukanya buram lah atau gambarnya nggak jelas. Tapi tidak terjadi dengan Huawei Me Time. Tetap gambarnya jelas, kemudian otomatis Me Time akan mendeteksi ketika ruangannya menjadi gelap dan otomatis akan diterangkan juga. Kemudian resolusinya juga lebih baik, dan yang ketiga adalah koneksinya lebih cepat. Lebih stabil jika menggunakan video call dengan Huawei Me Time. Keren banget, jadi jangan lupa nih, kalau udah pakai Huawei Nova 7, video call cukup pakai Huawei Me Time aja. Dan bisa screen sharing loh dengan menggunakan Huawei Me Time.
Oke, yang tadi kita lihat itu adalah video bagaimana Huawei MeTime tidak hanya dilakukan di Huawei Nova 7, tapi saya juga bisa melakukan Huawei MeTime ke perangkat lain, seperti tablet contohnya. Nah, tablet apa ya? Nanti kita akan lihat bagaimana Huawei Nova 7 itu ternyata bisa berkolaborasi dengan perangkat lain. Oke, yang terakhir dari Huawei Nova 7 adalah fitur App Assistant. Kita tahu bahwa pengguna Nova ini biasanya cenderung anak muda yang hobinya mungkin gaming. Dan biasanya gaming ini salah satu aktivitas yang nggak pengen diganggu-gugat. Saya kalau lagi gaming serius biasanya nggak mau diganggu, apalagi notifikasi, apalagi harus balas chat keluar dari game. Gitu ya. Nah, biasanya disebutnya AFK nih. Nah, saya nggak mau nih. Dengan menggunakan App Assistant di Huawei Nova 7, game saya tanpa terputus, saya bisa menggunakan floating window untuk membalas chat-chat saya. Bayangin, nggak pakai AFK, saya bisa langsung balas chat, nggak dimarahin juga sama bos. Jadi keren banget kan, Huawei Nova 7 dengan App Assistant-nya. Oke, Huawei Nova 7 banyak sekali keunggulannya, semua bisa ngelihat bahwa Huawei Nova 7 adalah upgrade jauh sekali dibandingkan dengan produk sejenisnya. Nah, sekarang saya akan berangkat ke produk yang kedua, yaitu Huawei MatePad. Nah, Huawei MatePad ini adalah tablet kita yang kita keluarkan kedua di tahun ini. Kelebihan dari Huawei MatePad ini cukup banyak. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu Vivid 2K Full View Display. Jadi salah satu keunggulan utamanya adalah bagaimana Huawei MatePad ini bisa menampilkan kualitas yang luar biasa, sampai dengan 2K Full View Display. Jadi sangat tajam sekali nih tampilannya. Dan screen to body ratio-nya juga cukup luas, yaitu 84%. Ya, jadi jangan khawatir, benar-benar itu sebagian besar dari tampilannya itu benar-benar layar. Kemudian juga menggunakan resolusi yang cukup tajam, 2000 x 1200, plus ditambah dengan 70,8% NTSC color gamut. Jadi warnanya sudah cukup sangat menyerupai warna asli dari objeknya. Ya, oke, jadi udah keren banget nih. Nah, Huawei MatePad juga memiliki invisible antenna design. Jadi jaringannya ketika terkoneksi ke Wi-Fi itu sangat stabil, tetapi antenanya tidak mengganggu dari tampilannya. Walaupun banyak antenanya, tapi itu tersembunyi ada di dalam back covernya, yang keren banget. Karena Huawei MatePad itu didesain sangat ringan, tipis, dan nyaman untuk di tangan. Dengan berat hanya 450 gram, kemudian nyaman di tangan karena memiliki micro arc middle frame, dan pastinya ketebalan yang cukup tipis, yaitu 7,35 mm saja. Nah, kali ini di Indonesia, Huawei MatePad akan keluar dengan warna Midnight Gray. Oke, jadi warnanya ini nggak hitam, nggak biru, abu-abu juga kelihatan elegan sekali ya. Bahannya terdiri dari bahan metal yang memiliki silky feel. Jadi walaupun bahannya metal, tapi itu sangat halus sekali di tangan. Keren banget desain dari Huawei MatePad. Kemudian untuk kualitas audio, karena tablet biasanya cenderung dengan aktivitas entertainment. Huawei MatePad dibekali dengan kualitas suara audio yang dituning oleh Harman Kardon. Jadi jangan khawatir, kita punya 4 loudspeaker, 4 mikrofon, dan 9.1 audio channel. Ditambah dengan tuning audio engineer dari Harman Kardon. Jadi untuk audio nggak usah khawatir, kita mau nelpon, kita mau video call, kita mau mendengarkan lagu ataupun video dari Huawei MatePad sangat mendukung sekali kualitas audionya. Untuk kamera depan Huawei MatePad memiliki wide angle front kamera. Dengan 8 megapikselnya dia memiliki field view sampai dengan 107 derajat. Oke, jadi udah cukup luas sekali. Kemudian yang unik dari Huawei MatePad ini adalah dia memiliki fitur yang disebut dengan Huawei Follow Cam. Seperti apa Huawei Follow Cam? Kita lihat video berikut. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di video ini kelihatan bagaimana kita bisa menerapkan objek itu tetap di tengah, yang biasanya kalau kita udah melakukan zoom in ke satu objek, ketika objek itu bergeser, maka dia akan out of frame. Tapi tidak dengan Huawei MatePad Follow Cam. Dia akan mengikuti kemana objeknya pergi. Jadi keren banget kan? Kalau kita merekam misalnya ada anak kita lagi bermain, kita zoom in
ketika dia bergerak maka kamera itu akan mengikuti kemana anak itu bergerak. Cocok banget buat yang menjadikan MadPad ini sebagai salah satu perangkat di rumah, keren banget. Nah sekarang bagaimana dengan fitur selanjutnya? Huawei MadPad memiliki multi-screen collaboration di mana dia bisa berkolaborasi dengan perangkat lain. Jadi seperti yang tadi kita bilang, kita ada smartphone, kita ada tablet dan bisa saling terkoneksi satu sama lain. Kalau tadi di awal Pak Lau King Seng bilang bahwa kita bisa terinterkoneksi satu sama lain, perangkat Huawei ya memang seperti itu. Kita memiliki ekosistem yang tidak terpisah. Oke, udah terbayangkan bagaimana kerennya menggunakan multi-screen collaboration pada Huawei MadPad. Nah, bagaimana dengan fitur selanjutnya? Tablet cenderung dipakai tidak hanya untuk bermain, tapi biasanya juga untuk membaca, khususnya buat aktivitas di rumah mungkin. Nah, Huawei MadPad memiliki fitur baru yang namanya e-book mode, di mana e-book mode ini bisa secara otomatis mengaktifkan tampilan yang nyaman untuk mata. Gitu. Jadi berbeda dengan comfort eye, e-book ini memang disesuaikan bagaimana tampilannya, yang mungkin tadinya kalau kita baca terlalu lama bikin sakit, ini langsung berubah semuanya dengan menyesuaikan kontras dan brightness semuanya, termasuk warna. Jadi lebih nyaman di mata dan ini sudah disertifikasi oleh TUV Thailand juga, jadi tetap nyaman. Dan satu fitur juga untuk menemani tablet MadPad di rumah, kita ada yang namanya Children's Corner. Nah, Child Corner ini sangat tepat bagi Anda yang berkeluarga di rumah dan menggunakan Huawei MadPad. Itu bisa membatasi waktu bermain anaknya di tablet MadPad, kemudian juga bisa membatasi aplikasi apa saja yang bisa dipakai, kemudian juga bisa menentukan kira-kira apa yang membuat anak ini menarik tanpa terganggu dengan aktivitas-aktivitas orang dewasa lainnya. Ya, jadi seperti parental controlling, keren banget. Nah, tidak hanya dari segi fitur-fitur tambahannya, Huawei MadPad juga memiliki fitur performa yang cukup luar biasa dengan menggunakan 7 nanometer Kirin 810, 8 core untuk kualitas yang lebih baik lagi, dan tentunya frekuensi yang sampai dengan 2,27 GHz. Didukung dengan memori yang besar 4 GB dan internal 64 GB membuat Huawei MadPad cocok untuk beraktivitas baik ringan, sedang, ataupun berat, baik di rumah ataupun di kantor. Dan didukung juga dengan baterai yang besar, yaitu 7.250 mAh. Bayangkan, ini sangat besar sekali, sehingga bisa mendukung aktivitas yang cukup berat, seperti misalnya saya mendengarkan musik, itu menonton video, itu bisa sampai 12 jam. Kemudian mendengarkan musik 65 jam, bahkan saya bisa bermain 3D game, itu sampai dengan 7 jam non-stop. Bayangkan, enak banget kalau udah pakai Huawei MadPad untuk beraktivitas ya, baik itu entertainment ataupun multimedia yang lain. Oke, itu tadi menjadi salah satu fitur yang diandalkan pada Huawei MadPad. Nah, sekarang saya akan masuk ke produk yang terakhir, yaitu True Wireless Stereo. Apa yang akan kita launch di siang hari ini yaitu FreeBuds 3i. Dengan beberapa kelebihannya, kita akan lihat apa sih kelebihan dari Huawei FreeBuds 3i. Nah, udah dilihat kan videonya, keren banget. Nah, kelebihan dari Huawei FreeBuds 3i ini, yang pertama adalah in-ear design. Ini memberikan efek passive noise cancellation, karena benar-benar menutup lubang telinga sehingga lebih nyaman untuk mendengarkan musik. Yang kedua, tidak hanya dari in-ear-nya, tapi juga memiliki dual mic active noise cancellation atau biasa dikenal dengan ANC. Dengan ANC ini kita benar-benar bisa mendengarkan suara tanpa terganggu dengan kondisi lingkungan yang berisik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di cafe outdoor yang biasanya berisik lalu lalang, kita bisa mengaktifkan active noise cancellation. Keren banget. Dan jangan khawatir juga ketika kita ingin menelpon nih, karena kita punya triple mic calling noise cancellation. Jadi kalau mau nelpon itu ada triple mic yang bisa langsung memfilter suara-suara bising, jadi kita
walaupun lingkungannya berisik tetap bisa nelpon dengan suara yang jelas. Nah, ini kelebihan dari Huawei FreeBuds 3i dengan noise cancellation-nya. Kemudian Huawei FreeBuds 3i juga memiliki gesture control mode, jadi sangat gampang sekali untuk dipergunakan, cukup dipakai kemudian tinggal press and hold untuk berpindah mode, menghidupkan ANC, mematikan atau masuk ke aware mode. Keren banget. Kemudian juga di sebelah satunya kita juga bisa melakukan controlling untuk musik ya, baik itu play, pause. Jadi tanpa harus membuka handphone atau mungkin harus mencopot dari telinga, cukup tap pada earbuds-nya itu bisa langsung aktif noise cancellation-nya ataupun play, pause musiknya. Keren banget. Dan uniknya ANC pada Huawei FreeBuds 3i itu bisa dikontrol dengan satu aplikasi yaitu Huawei AI Live App. Nah, ini kita bisa mengontrol bagaimana noise cancellation ini menyesuaikan dengan kita. Karena noise cancellation itu berbeda frekuensinya pada setiap orang. Gitu. Nah, untuk kualitas suara, Huawei FreeBuds 3i juga memiliki large dynamic driver dengan kualitas suara bass yang powerful. Jadi kalau kita mau mendengarin suara musik yang bassnya kuat, ini keren banget dan cocok banget nih buat teman-teman semua. Jadi tinggal pakai dan kita bisa langsung mendengarkan kualitas musik apapun yang kita inginkan. Nah, uniknya, walaupun kualitas suaranya dengan bass besar, kemudian kualitas yang canggih, tapi Huawei FreeBuds 3i ini easy to carry. Jadi saya tinggal masukin di kantong dan tanpa harus membawa perangkat yang besar atau berat ya untuk mendengarkan musik dengan kualitas yang maksimal. Oke, bisa dibayangkan bahwa charging case-nya itu ukurannya atau beratnya itu hanya 51 gram. Jadi ringan sekali. Dan jangan khawatir jika harus kehabisan baterai karena FreeBuds 3i juga memiliki daya tahan yang lama, 3,5 jam hanya untuk FreeBuds-nya, tapi dengan charging case itu bisa sampai 14,5 jam. Ya, itu bahkan melebihi waktu saya di luar sehari-hari. Kemudian untuk nelpon itu bisa bertahan 2,5 jam. Bahkan dengan charging case-nya itu bisa sampai dengan 10,5 jam. Bayangin kalau saya beraktivitas bekerja sehari-hari, 10,5 jam itu udah melebihi jam kerja saya. Jadi FreeBuds 3i bisa memenuhi kebutuhan saya seharian penuh. Oke, dan jika dibandingkan dengan kompetitornya, FreeBuds 3i ini mungkin memiliki kelebihan dari mulai active noise cancellation, 3 microphone support, dan bone sensor enhancement. Ya, beberapa dari fitur-fitur ini tidak dimiliki oleh perangkat sejenisnya, ya seperti contohnya AirPods Pro ataupun Galaxy Buds. Jadi menjadikan FreeBuds 3i salah satu andalan utama bagi kita yang ingin memiliki musik yang jauh lebih berkualitas. Oke, nah itu adalah 3 produk yang sangat menarik sekali yang akan kita launch di siang hari ini. Nah, bagaimana berikutnya nih? Bagaimana cara mendapatkannya, promotionnya apa aja, kemudian harga dan yang lainnya ya saya akan kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih banyak Pak Edi untuk presentasinya yang sangat komprehensif, keren banget kan teman-teman media. Huawei Fans lagi senang banget nih sekarang nih melihat betapa canggihnya fitur-fitur dan keunggulan dari produk-produk yang diluncurkan pada hari ini. Bisa kita lihat semua produknya cocok banget ya digunakan untuk anak-anak muda zaman sekarang atau mereka-mereka yang berjiwa muda kayak kita. Dan menariknya itu produknya itu, saya juga muda sih. Cuma menariknya produknya itu adalah tadi seamless connectivity, karena ini satu ekosistem. Iya, aku juga suka banget nih dengan berbagai teknologi canggihnya dan desainnya yang sangat modern dan kekinian. Suka banget sih. Buat teman-teman media yang mungkin pengen menyimak kembali semua kecanggihan teknologinya dan fitur-fiturnya, mungkin nanti bisa disimak ya di social media Huawei, akan di-share tentunya semua informasi. Nah, sudah kita dapatkan informasi dan juga detail mengenai keunggulan dan fitur-fiturnya. Sekarang bagaimana nih dengan experience penggunaannya? Langsung ya, saya undang nih untuk melengkapi panel pembicara kita pada hari ini, Mas Aryo Pratomo alias Shegario untuk gabung dan bercerita sama kita. Halo, apa kabar semuanya? Halo Mas Aryo. Good to see you. Good to see you too, Siska. Aduh, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya nih buat hadir bersama kita di momen yang sangat istimewa banget tentunya. Pertama-tama update dulu dong sama teman-teman media. Gimana nih kabarnya? Sibuk apa aja sekarang? Ini sebenarnya pertama kali saya kerja di luar lagi setelah di rumah aja. Selama 5 bulan terakhir seru banget di rumah memang. Untung masih bisa berkarya atau berkreasi di rumah. Karena udah siapin satu kamar, semua kerjaan 5 bulan ke belakang tuh di rumah semua. Jadi diundang Huawei ke sini sekarang
excited banget. Wah, kita jadi bagian sejarah hidupnya Mas Aryo nih artinya nih ya. Pakai Luar biasa ini. ya. Perdana. Pertama kali nih. Nah, Mas Aryo, tadi kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak nih dengan Pak King Sen dan juga Pak Edi membahas mengenai produk-produk terbaru nih dari Huawei yang diluncurkan hari ini untuk fans Huawei di Indonesia. Tadi juga sudah dengar kan penjelasannya. Keren banget ya. Parah ya teknologinya semua. Nah, sekarang kita akan jawab rasa penasaran dari semua teman-teman media, semua yang menyaksikan live streaming kita mengenai seperti apa sih bentuknya dan juga tentunya pengalaman Mas Aryo sendiri nih saat menggunakan. Mungkin sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi unboxing. Yang sudah ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu nih. Pak Eri tadi itu penjelasannya udah keren banget sebenarnya. Tapi kalau kita lihat unboxingnya ini akan terasa banget feel-nya seperti apa. Kalau makanan lebih gurih kalau ada. Harus dipegang, dirasa. Kita buka dulu. Ini adalah Huawei Nova 7. Jadi kalau kita buka ini yang tadi dibilang warnanya adalah Midsummer Purple, bener ya? Midsummer Purple ini kalau teman-teman lihat semua di sini sekarang, pertama ini rasanya heavy, beratnya tuh di bawah 200 gram kalau nggak salah dan enak banget dipegangnya. Dan kalau kita lihat pertama Midsummer Purple-nya itu di belakang ini bukan cuma warna ungu yang flat, tapi ada motif logo Nova. Motif logo Nova yang jadi motif ya banyak semuanya ada, tapi secara lebih tipis dibanding logo Nova yang ada di tengahnya bawah ini. Jadi kayak gradasinya tuh berupa hologram logo-logo Nova. Benar. Nah, hologram tadi kalau kita goyangin dikit kan kelihatan warnanya itu beda gitu. Terus aku juga seneng banget bahwa ini menggunakan banyak kamera. Jadi kamera zaman sekarang itu nggak cukup satu menurutku. Jadi kita dalam kondisi yang berbeda-beda membutuhkan kamera yang berbeda-beda juga. Kalau kita jalan-jalan untuk foto landscape ultra wide. Kalau kita mau foto yang dari jarak jauh aja, kita menggunakan telefoto. Yang tadi ada 3, yang optical sampai 5 sampai 20 yang digital. Nah itu semua berguna dan satu lagi ternyata ada makro. Iya betul. Makro itu berguna nih Pak. Saya unik ya. Selama di rumah aja nih ada hobi baru yang ya ikut-ikutan gitu, suka tanaman. Entah itu juga. Entah itu hobi baru apa sudah berumur aja saya juga nggak ngerti sih itu dia. Nah itu jadi hobi baru ini membutuhkan saya foto jarak dekat semuanya. Kalau makro itu kan 4 cm kalau nggak salah di foto dekat atau misalnya jam kita sedekat ini tajamnya tuh lebih gitu. Itu detail ya. makro. Betul. Bisa melihat lebih detail. Dan ini terakhir ini termasuk flagship ya karena prosesor yang digunakan ini menurut saya nih selama ini kalau nge-review smartphone yang termasuk flagship dilihat pertamanya banget adalah prosesornya. Betul. Kirin 985 itu tergolong flagship. Iya. 7 nanometer ya? Yes. Bener banget ya. Itu jadi pakai apa aja tuh kerasa nggak ada lambat-lambatnya, nggak ada ngelek-ngeleknya. Semuanya multitasking segala macam itu oke banget. Benar. Jadi gitu. Ini Nova 7 aku udah coba sebenarnya selama mungkin berapa hari ke belakang itu yang warna satu lagi juga bagus. Silver. Space silver. Warnanya kita banget ya, anak muda banget. Anak muda banget. Emang Nova dibuat untuk kita sebenarnya. Iya. Oke. Wah seru banget ya, udah dilihat langsung tadi sudah bisa dibayangkan kalau dipegang di tangan kayak apa, pasti langsung pada kepengen juga nih. Nanti kita share bagaimana cara mendapatkannya. Sekarang kita lanjut lagi nih prosesi unboxingnya. Selanjutnya akan kita lihat bersama-sama nih teman-teman media, Huawei fans, seperti apa bentuk dari Huawei FreeBuds 3i. Pak King Seng, would you do the honor? Thank you. Saya buka ya. Jadi FreeBuds 3i ini ada 2 warna. Yang satu carbon black dan satunya lagi adalah ceramic white. Saya akan buka yang warnanya carbon black ya. Kita buka, very sleek ya. Glossy. Tampilannya keren banget. Dan ini adalah casingnya, charging ya, charging case ya. Iya, jadi nggak cuma nyimpan aja tapi juga ngisi. Cool. Keren banget. Coba diperlihatkan Pak pada teman-teman yang sedang menyaksikan. Nah, warnanya black ya. Ada apa namanya ini? Ear tips. Jadi agak lain. Jadi ini nambah kedap juga di kupingnya. Dan nggak khawatir jatuh sih Pak. Jadi kalau misalnya kadang saya suka pakai sambil aktivitas, takutnya jatuh kan. Nah ini karena dia ada ear tipsnya rubber gitu, jadi dia lebih nempel. Lebih
bisa buat lari mungkin ya. Bisa buat olahraga, betul banget. Iya, bener ya. Itu juga Saya tren zaman coba sekarang ya. ya. Keren ya. lari dari kenyataan ya. Iya. Dan kalau nggak misalnya kegedean atau kekecilan itu hadir dalam 3 ukuran kalau biasa. Betul. Di dalamnya lagi. Oh, saya coba buka lagi ya. Iya. Mungkin ada yang kupingnya lebih besar atau lebih kecil tuh. Iya. Karena Jadi kan ya di orang sini berbeda-beda ya. beda-beda. Bener Oh, juga. ada ear tipsnya guys. Oke. Keren. Menarik. Dan ya ini USB Type C ya. Oke. Semuanya lengkap. Nah, Oh, jadi kalau untuk kontrol NFC tinggal Iya. double tap ya. Iya, ANC-nya tinggal di tap aja, nanti Oke. bisa. Karena ANC itu adalah active noise cancellation yang nggak harus nyala setiap saat, tergantung keadaan. Jadi Oke. kayak kita mungkin ada jalan di pinggir jalan raya, Iya. kan bahaya kalau kita terlalu nggak denger apa-apa gitu. Misalnya Di ada klakson, iya, betul. bener iya, banget. iya. Oh gitu. Gitu. Jadi bisa pilih ya ini ya. Bisa Tapi pilih. kalau lagi di ruangan Nggak mau kafe, diganggu. kita Iya. nggak mau diganggu, Iya, bener bisa banget. langsung ANC aktif. Kadang-kadang saya kalau menghindari Iya. orang begitu, Pak. Benar. Iya. Saya Saya coba kalau lagi ya. dicurhatin Pak biasanya Iya. saya aktifin ANC-nya. Nah, Bisa aku juga denger ya. kok, aku denger, Oke, tapi oke. aktif sebenarnya. Cool. Menarik Aku punya sekali. 3 anak di rumah, kayaknya bisa aku pakai juga di rumah ya. Noise cancellation, jadi lebih tenang. Saat tenang ya. Oh gitu, itu pengalamannya Mas Aryo juga menggunakan kedua produk ini. Betul. Benar-benar terbantukan banget dong ya dengan gaya hidup Mas Iya. Aryo yang sangat dinamis. Jadi active noise cancellation itu teknologi yang baru 1-2 tahun belakang ini yang benar-benar kayak anggap suara dari luar terus dia menyaringnya justru. Ya, kalau menyaringnya itu macam-macam kegunaannya. Salah Oke. satunya ya tadi yang disebutin, ada Iya. juga untuk mengurangi suara luar sehingga misalnya musik yang kita dengar nggak campur gitu. Iya. Nggak campur sama keadaan luar atau kadang-kadang ada orang yang benar-benar mau silent aja, Iya. silent banget gitu. Itu Betul. bisa. Dan nambahin aja nih Mas Aryo. Jadi ini emang hanya fitur yang ada di headset premium biasanya. Iya, betul, betul. Karena kalau yang low end pasti nggak ada. Kalau Iya. yang biasa aja atau apa itu biasanya Iya. nggak ada ANC-nya. Bro, jangan dibocorin harganya nanti loh. Oh Oh iya, 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 iya. benar. Masih kita simpan Nanti ya. saya kembalikan ke Oke, looks really cool sih. Dari pengalaman waktu koneksi gimana nih? Nah, waktu koneksi ini power ekosistem berarti ya. Karena semua sama, jadi kita nggak perlu kayak setting cari Bluetooth-nya ada otomatis kalau udah di Oke. dekatnya, dia langsung Langsung koneksi. detect ya? Oke. Langsung ke detect Oh, wow. semuanya. Enak Jadi seamless banget. benar. Jadi semua jadi lebih efisien, lebih nyaman juga Iya, rasanya betul, ya. betul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita menyaksikan, it looks really cool. Udah tahu juga fitur-fitur dan keunggulannya. Sekarang produk yang juga akan diperlihatkan. Berikutnya ya. Unboxing untuk MatePad. Ayo, semua udah Huawei penasaran MatePad. banget nih pasti seperti apa nih wujudnya saat dipegang Coba oleh lihat tangan. ya. Silakan Pak Edi. Aduh. Saya biasa megang produk tapi kalau ngeluarin produk masih agak deg-degan nih. Mas Aryo yang jago nih. Oke. Nah, ini Huawei MatePad yang tadi udah sempat kita bahas ya. Kita lihat dari desain belakangnya, Wih, midnight grey-nya keren banget warnanya. Hitam enggak, abu-abu enggak, biru enggak, dan warnanya terbalut dengan metal. Ini eksklusif banget, premium banget. Oke. Saya baru kali ini kalau saya megang tablet itu nggak malu nunjukin warnanya, karena biasanya warnanya tablet tuh begitu-begitu aja. Iya. gitu. Iya. Makanya ini benar-benar unik dan keren banget. Bahannya metal tapi ini silky banget. Iya. Oke. Apa kayak apa ya? Tapi halus masih nge-grip ya. grip Masih banget, Itu enaknya. nge-grip banget gitu. Oke. Jadi nggak Takut takut jatuh. orang slip apa enggak. Ini stuck banget di tangan saya nih. Oke. Ini keren banget gitu ya, dan ini bisa dua mode, portrait, landscape. Ini keren banget nih buat aktivitas di rumah nih, cocok banget dengan berbagai macam fitur yang tadi udah kita bahas ya. Ini keren banget. Mas Aryo mungkin Iya, gimana Mas Aryo pengalamannya? pengalamannya? Ini seru ya, sejak di rumah aja tuh penjualan tab pasti Iya. naik banget. Kita sebagai orang tua juga ngerasa, ini terutama saat anak-anak. Iya, benar. Anak-anak sekarang sekolahnya pindah semua ke online. Iya. Makanya untuk video conferencing, aplikasi apapun, Oke. emang tab itu salah satu solusi. Iya. Tablet itu solusi untuk dibawa kemana-mana keliling rumah misalnya. Anak kalau di rumah bisa pengen sekolahnya di kamar, sekolahnya di ruang makan sambil makan, nggak disarankan sih. Tapi ya kadang-kadang kita gitu juga ya, biar dia ngikutin terus nih nyemil. Benar. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan dia nggak panas. Betul. Jadi di betul. saat bahannya itu membantu banget untuk kalau lama akhirnya sekolahnya atau dia nonton YouTube atau apapun itu, dia nggak panas. Nah itu yang berguna sekali lah, itu membantu banget. Dan juga kalau dibawa ke dapur mungkin Iya. video masak juga naik banget nih. Benar, lagi banyak tuh ya Konsumsinya sekarang. banyak. Saya setuju banget karena biasanya kalau anak di rumah gitu kan kalau bawa handphone itu kadang sekarang main 15 menit kemudian kita Iya. tanya handphonenya mana?
mana ya tadi ya? Karena dia udah nggak tahu di mana, itu kan kecil kan ketutupan bantal atau apa. Tapi kalau tablet ini lebih safe. Kita nggak mungkin lah tablet segede gini nggak tahu ada di mana gitu kan. Iya. Dan untuk anak juga ada itu ya, Kids Corner. Oh bener, ada Child Corner. Child Corner. Jadi apa itu tadi yang dibahas sama Pak Edi itu dia bener ada timernya di mana dia nggak boleh kelamaan, misalnya kita bisa bilang seolah-olah itu mati nggak tahu internetnya kali atau habis kali baterainya, padahal sih emang udah kita siapin aja. Karena handphone udah perangkat elektronik kalau udah di tangan anak tuh udah susah diambil. Mau diambil 5 menit lagi, entar dulu gitu kan, sebentar lagi nggak ada. Tapi begitu dia auto lock dengan Child Corner ini, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Selain itu juga itu menjaga dari konten-konten yang seharusnya dia konsumsi. Setuju. Gitu. Jadi lebih tenang ya kita sebagai orang tua. Internet tahu sendiri kan sekarang. Iya sih, benar-benar. Jadi orang tua juga hemat energi ya, nggak usah ngasih tahu banyak-banyak anak-anak kalau udah saatnya. Benar. Kalau nggak TikTokan kelamaan ya. Wah, itu ya dia. ampun, itu anak saya banget, doyan banget dia TikTokan. Kayaknya ini jadi perangkat yang pas nih ya buat dipakai sama. Saya kalau kemarin di rumah juga udah bikin ini kan buat itu, dan ini pakai ini pas banget ya. Nah sekarang TikTokannya bisa ruangnya bisa lebih gedean dikit lagi kan? Iya betul, pakai follow cam. Ada fitur follow cam ya. Bisa digunakan tuh ya yang tadi Pak Edi jelaskan. Iya. Betul. Saya punya akun TikTok tapi kosong. Jadi ngetek nama aja dulu. Nah, mungkin habis ini baru. Sekarang udah bisa pakai artinya. Ngomong-ngomong TikTok, ada kabar gembira juga loh buat Huawei fans sebenarnya. Karena Huawei mengadakan TikTok Challenge. Iya, jadi seru banget nih bagi yang emang doyan banget TikTokan, sering bikin konten TikTok, udah fasih banget gaya ubur-uburnya, berbagai variasi. Langsung aja ya cari tahu mengenai TikTok Challenge ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah keren pokoknya dari Huawei. Banyak banget ya hadiah-hadiah kejutan ya kita informasikan hari ini. Nah artinya memang semua fitur-fitur teknologi yang ada ini mendukung banget ya gaya hidup manusia-manusia zaman sekarang yang emang bisa dibilang tuh multitasking banget, bener nggak sih Mas Aryo? Betul banget. Dan ya kan? ekosistem yang satu itu juga membantu banget. Tadi bisa video bareng, me time-nya itu bisa tinggal pindah dari Nova ke MatePad, itu udah enak banget sih. Dan bisa sharing ya. Iya, bisa sharing. Dan itu nggak rumit. Jujur semenjak di Huawei ini kita punya fitur yang memang seamless ini, saya udah lupa caranya mengkoneksikan dengan cara yang rumit. Gitu. Karena kan kalau kita ingat dulu mau koneksi antar dari dari earphone ke ini itu rumit banget, aktifin dulu Bluetooth-nya, searching dulu around, koneksi betul. Gitu. Aduh, sekarang saya bahkan ini udah saking enaknya terkoneksi dari satu ke perangkat yang lainnya. Power of ecosystem ya. Nah, teman-teman media, sudah kita simak bersama-sama tadi penjelasan mengenai detail, fitur, dan juga keunggulan dari semua produk yang diluncurkan pada hari ini. Seru-seru banget, senang banget kita mendengarnya ya, betapa semua aspek kehidupan kita bisa terbantukan nih artinya dengan produk-produk dari Huawei. Tapi saya mau ingetin lagi buat teman-teman media, khususnya anak-anak TikTok, untuk jangan lupa nih ikutan TikTok Challenge dari Huawei. Cara ikutannya, silakan simak video berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi karena kita masih ada satu hutang kita nih, Pak, yang belum kita bayar kepada teman-teman media dan juga Huawei fans. Ini pertanyaan dari awal kayaknya langsung memenuhi benak mereka semua, yaitu informasi mengenai harga dan juga pre-order. Bagaimana caranya nih, Pak? Oke, tapi sebelum saya men-sharingkan program-program pre-order, saya mau update satu lagi nih, karena Huawei bukan cuma mengembangkan ekosistem dari hardware, tetapi juga ekosistem dari softwarenya. Nah, sedikit update mengenai perkembangan dari app galeri kita. Saat ini semua top apps yang ada di Indonesia untuk operator kita sudah lengkap. Kemudian untuk top banks di Indonesia juga sudah ada semua. Yang terbaru ada Mandiri, ada BNI sudah join. Kemudian untuk e-commerce hampir semuanya juga sudah join. Untuk aplikasi-aplikasi dari governor seperti BMKG, BPJS TKU, dan lain-lain sudah tersedia juga di App Gallery. Kemudian untuk top media seperti Detik, CNN, Kompas, semuanya sudah ada.
juga masih banyak lagi apps-apps yang terus diupdate oleh Huawei khususnya untuk top apps di Indonesia. Nah, tetapi bukan cuma hanya itu. Kami juga ingin membuat pengalaman konsumen lebih mudah untuk mencari aplikasi-aplikasi yang mungkin masih belum ada di App Gallery, yaitu dengan adanya Petal Search. Apa itu Petal Search? Jadi dengan Petal Search, konsumen cukup mencari semua apps yang hendak dicari melalui Petal Search ini, dan akan bisa dibuatkan widget Find Apps-nya, sehingga secara otomatis semua aplikasi yang mungkin masih belum ada di App Gallery akan tersedia di situ melalui app market yang lainnya. Dan ini akan sangat memudahkan khususnya untuk pengguna Huawei yang mungkin bukan orang-orang techie ya. Seperti saya juga tidak begitu techie, cuman sangat mudah untuk mencari semua aplikasi yang hendak dicari, dan otomatis update-nya pun akan diinformasikan melalui Petal Apps tersebut. Oke, wah tambah menarik lagi nih artinya ya. Satu lagi nih hal yang bisa dilakukan dengan produk dari Huawei untuk memudahkan hidup kita. Ya. Tapi kembali nih Pak, harus aku tagih lagi. Semua udah nanyain juga di kolom komentar. Berapa harganya, bagaimana cara pre-ordernya? Silakan Pak King Seng. Oke, jadi untuk produk-produk yang memiliki spek-spek flagship, ya, ini akan kita bawa dengan harga-harga yang sangat wow, dan akan hadir dalam program pre-order yang akan kita adakan mulai dari tanggal 15 Juli ini. Program-program tersebut adalah sebagai berikut. Pre-order Huawei Nova 7, MatePad, dan FreeBuds 3i akan dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 24 Juli 2020. Untuk Huawei Nova 7, dibuka dengan harga Rp6.899.000 dan akan mendapatkan cashback up to Rp750.000. Selain itu akan mendapatkan hadiah langsung Huawei Band 3i, Nova 7 Case, dan Powerbank 6700 mAh. Total hadiah senilai Rp1,6 juta. Selain itu, ada paket prabayar dari IM3 Indosat senilai Rp600.000. Kami juga memberikan VIP services, cloud storage sebesar 15 GB selama 1 tahun, dan akan ada bank cashback hingga Rp500.000 dengan cicilan 0% selama hingga 18 bulan. Selain itu ada juga tukar tambah dengan tambahan cashback hingga Rp500.000. Untuk Huawei MatePad dibuka dengan harga Rp4.299.000 dan cashback up to Rp850.000. Akan mendapatkan hadiah langsung MatePad flip cover senilai Rp299.000. Kita juga memberikan VIP services, cloud storage sebesar 15 GB selama 12 bulan, dan bank cashback hingga Rp300.000 dengan cicilan 0% hingga 18 bulan. Nah, ada yang spesial, khusus pre-order ini akan ada tambahan cashback sebesar Rp300.000 dari Huawei. Dan untuk tukar tambah, akan ada tambahan cashback sebesar Rp300.000. Untuk Huawei FreeBuds 3i, dibuka dengan harga Rp1.399.000 dan mendapatkan hadiah langsung Huawei Band 3i senilai Rp349.000. Nah, untuk pre-order ini bisa Huawei fans dapatkan di Huawei High-End Experience Store berikut ini. Dan untuk online channel bisa didapatkan pada channel berikut ini.
Dan untuk offline channel, kita bekerja sama dengan Erafon, Urban Republic, dan juga di gerai Indosat Ooredoo. Dan untuk channel-channel lainnya sebagai berikut. Pre-order ini disupport juga oleh bank-bank berikut ini. Ya, sudah bisa disimak tadi artinya ya, sudah resmi nih diluncurkan produk baru dari Huawei, Huawei Nova 7, Huawei MatePad, dan juga Huawei FreeBuds 3i. Congratulations untuk Huawei. Congrats Huawei. Ini very great moment buat fans Huawei tentunya di Indonesia. Sesaat lagi bisa langsung dinikmati semua fitur-fitur dan keunggulan dari teknologi inovatif yang diberikan oleh Huawei. Terima kasih banyak Pak Kingseng, Pak Edi untuk waktunya dan juga informasinya. Congratulations buat Huawei Mobile Indonesia. Terima kasih banyak sudah mengadakan virtual event ini. Kita bisa silaturahmi, bisa update dengan teman-teman media juga. Mas Aryo juga terima kasih banyak ya. Sudah hadir di sini. Always good to see you. Sukses selalu buat Mas Aryo. Thank you. Dan juga tentunya terima kasih untuk teman-teman media dan semua Huawei fans yang sudah hadir di live streaming kita kali ini. Dan terima kasih bagi tadi yang sudah ikutan kuisnya ya. Good luck buat semua yang sudah menjawab di kolom komentar, mudah-mudahan bisa mendapatkan hadiah istimewa dari Huawei. Saya Siska Becker, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara Huawei berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat menikmati sisa hari Anda. Take it, spin it, watch it, fix it, work it, paint it, and perfect it. Shout it, sing it, swing it, pop it, love it, pump it, push it, change it, explore it. Explore it. Frame it, light it, point it, shoot it, snap it, zoom it, ultra wide it, save it, store it, and secure it, lock it, own it, and protect it. Explore it. Explore it. Grab it, drive it, blast it, jump it, see it, hear it, touch it, feel it, act it, break it, join it, light it, live it, live it, live it, live it. Explore it. Explore it. Explore it. There is always more to explore. Explore it. Explore it on Huawei App Gallery. Explore it.